Ya, kembali lagi bersama saya dengan Alifio Maulana. Di sini saya akan mempresentasikan materi ketiga dari pemrograman berorientasi objek. Jadi di sini seperti biasa nih, ada tugas dari dosen dan ya, di sini suruh membuat berupa aplikasi menggunakan GUI atau GUI yang dimana kita akan menghitung volume persegi panjang dengan menggunakan konsep OOP. Nah, gimana sih caranya? Nah, nanti saya akan coba buat dan kita akan pelajari bersama-sama. Oke. See you the next presentation. Oke. Di sini saya akan coba bahas bersatu-satu, mulai dari apa itu JFrame hingga OOP itu sendiri pada pemrograman Java. Nah, jadi yang ada pertama nih, itu JFrame. Nah, JFrame itu apa sih? Nah, JFrame itu merupakan sebuah kelas yang dipakai pada saat kita membuat sebuah tampilan window pada pemrograman swing di Java. Jadi JFrame itu kurang lebih akan menampilkan sebuah tampilan desktop yang dimana di dalam Windows itu ada berbagai macam komponen seperti tombol, teks, combo box, input teks, dan lain sebagainya gitu. Nah, nanti kita akan coba buat JFrame itu sendiri setelah membahas sedikit materi tentang OOP. Oke. Nah, jadi apa sih itu OOP itu? Nah, OOP itu Object Oriented Programming, atau dalam bahasa Indonesianya dikenal dengan pemrograman berorientasikan objek, atau lebih dikenal PBO lah dalam sebuah mata kuliah ataupun dalam mata pelajaran, biasanya seperti itu. Nah, PBO sendiri itu merupakan sebuah paradigma atau teknik pemrograman yang berorientasikan objek. Jadi nanti kita akan membuat lebih banyak objek, itu mainnya kita di objek. Nah, pada OOP sendiri, fungsi dan variabelnya itu dibungkus dalam sebuah objek atau kelas yang dapat saling berinteraksi sehingga membentuk sebuah program. Nah, jadi dengan demikian kita tidak akan lagi mengkode dengan yang berantakan. Nah, semua akan dibungkus ke dalam sebuah objek. Nah, akan tetapi sebelum membuat objek, biasanya itu harus membuat kelas terlebih dahulu gitu. Nah, contoh objek sendiri itu seperti ini. Misalkan objek nih ya, ada sebuah objek. Nah, objek itu sendiri bisa berupa variabel ataupun metode di sini. Atribut lah, bisa disebut atribut ataupun metode. Nah, jadi bisa dilihat di sini gitu. Nah, lalu selanjutnya saya coba bahas kelas dan objek itu sendiri. Jadi kelas itu sebenarnya bertugas untuk mengumpulkan prosedur atau fungsi dan variabel dalam satu tempat. Jadi bisa dibilang kelas itu sebuah rancangan atau blueprint dari sebuah objek gitu. Nah, sedangkan objek itu sendiri adalah sebuah variabel yang merupakan instance atau perwujudan dari kelas. Instance itu bisa diartikan sebagai wujud dari kelas. Nah, kelas berisi definisi variabel dan fungsi yang menggambarkan sebuah objek. Nah, yang tadi dalam OOP itu variabel biasa disebut atribut atau properti, dan fungsi itu bisa disebut metode. Nah, yang ini variabel itu bisa disebut properti atau atribut. Nah, kalau yang function itu kita sebutnya metode gitu. Oke, lanjut. Nah, berikut ini contoh kelas, contoh potongan kode program yang menggambarkan sebuah kelas. Jadi misalkan kita membuat kelas dengan nama kelasnya misalkan siswa misalkan. Nah, nanti di sini atributnya ada nama siswa, ada name segala macam. Nah, voidnya itu bisa dari siswa sendiri, itu bisa misalkan mengerjakan tugas ataupun mengumpulkan tugas dan lain sebagainya gitu. Nah, yang tadi udah dibahas, objek instance sendiri itu buatnya seperti ini.
kita deklarasikan nama kelasnya. Nah, terus lalu kita mendeklarasikan juga nama objek yang akan kita pakai nanti setelah kita membuat objek instance ini. Jadi dilanjutkan dengan kata new. Nah, new sendiri itu berfungsi untuk membuat objek baru dari sebuah kelasnya. Jadi setelah kita mengakses atribut, setelah habis itu kita baru bisa mengakses atribut dan metode dari objek yang udah dipakai gitu. Nah, jadi kayak gini, new nama kelasnya. Nah, nanti contohnya ketika udah dipakai seperti ini kurang lebih. Kita pakai nama objeknya dot nama metode 1 misalkan. Untuk misalkan ini untuk pemanggilan function ya. Nah, kalau misalkan yang ini yang string atribut 12 sama dengan nama objek dot atribut. Ini untuk variabel. Nah, untuk tanda titik sendiri itu mengakses atribut dalam objek, karena objek sendiri itu biasanya kita menggunakan titik untuk mengakses key dari objeknya itu. Kalau array kan biasanya pakai kurung kurawal untuk kurung kotak untuk mengakses indeksnya. Nah, kalau di sini key. Nah, kita kan untuk memanggil key-nya itu memanggil titik gitu. Jadi bedanya itu. Nah, lalu setelah itu ada nih metode setter dan getter. Jadi metode setter dan getter itu dua metode yang tugasnya untuk mengambil dan mengisi data ke dalam objek. Nah, jadi mirip kayak kita ya untuk mengakses sebuah mungkin isi dari variabel ataupun isi dari metode sendiri bisa kayaknya. Nah, dalam OOP kita sering mendengar istilah enkapsulasi, yaitu yang dimana pembungkusan, dimana data dibungkus dengan modifier private agar tidak bisa diakses secara langsung dari luar kelas. Jadi mungkin ada beberapa kasus yang biasanya variabelnya itu tidak dibiarkan public. Nah, jadi metode modifier itu ada public, private, dan protected. Nah, yang public ini biasanya bisa diakses dengan sesuka hati. Nah, beda dengan private dan protected itu sendiri gitu. Nah, beberapa fungsi dari enkapsulasi sendiri itu, yang pertama untuk meningkatkan keamanan data, yang kedua agar lebih mudah mengontrol atribut dan metode. Nah, yang ketiga, kelas bisa kita buat menjadi read only ataupun write only. Jadi bisa kita gunakan atau tidak digunakan. Jadi banyak berfungsinya banget sini. Nah, terus yang terakhir fleksibel. Biasanya programmer itu dapat mengganti sebagian dari kode tanpa harus berdampak pada kode yang lain. Jadi udah masing-masing itu. Jadi nggak akan keteteran juga gitu. Nggak ada dampaknya juga gitu. Nah, ini contoh setter dan getter. Nah, misalkan kita punya kelas untuk mencari volume persegi panjang. Nah, di sini yang udah tadi dibilang biasanya enkapsulasi itu menggunakan modifier private. Jadi di sini ada contoh 3 variabel, yaitu untuk mengetahui panjang, nilai panjang, nilai panjang, nilai lebar, dan nilai tinggi. Tapi modifiernya private. Jadi kita nggak bisa nih langsung pakai variabel ini. Jadi kita harus menggunakan setter dan getter itu sendiri. Dan kurang lebih seperti ini untuk metode dari setter dan getternya. Nah, gitu. Nah, setelah kita diinisialisasikan, biasanya setter dan getter itu cara pemanggilannya seperti ini. Misalkan kita nih setter itu kan artinya kita mengeset sebuah nilai dari variabel itu sendiri untuk mau dimasukkan ke dalam variabelnya. Misalkan gini, set length val. Nah, ini true length value itu jadi isi dari sebuah inputan misalkan. Nah, nanti jadi si setter ini kan udah punya nilai nih. Jadi nanti kita di getter itu tinggal manggil aja nilai dari true length value-nya ini. Jadi yang di atas itu kita inisialisasikan dulu, yang sebelum inisialisasikan. Nah, yang ini untuk dimasukkan nilainya ke dalam setter set length val variable gitu. Nah, nanti untuk dipanggilnya seperti ini. This kita panggil metode getternya gitu. Nah, nanti bakal
masing-masing variabel ini bakal punya nilai gitu. Oke. Nah, nanti kita langsung coba ngoding aja biar makin paham gimana alur dari semua ini. Oke. See you on the next code. Oke. Kita akan coba ngoding dari konsep OP, JFrame sampai metode setter getter sendiri agar lebih mengerti apa yang dimaksud tadi. Oke. Nah, kebetulan juga di sini kan sudah dibahas tadi menggunakan OP dan menggunakan GUI juga. Jadi di sini akan menggunakan JFrame dan konsepnya akan memakai OP untuk menghitung volume persegi panjang. Oke. Nah, jadi pertama-tama untuk membuat sebuah JFrame itu agak sedikit berbeda dengan program Java yang seperti biasanya gitu. Nah, untuk membuat JFrame itu seperti ini. Kita klik new. Nah, biasanya kan kita langsung membuat Java class nih. Nah, kita ketika kita mau menggunakan JFrame, di sini ada bukan tampilan sih, lebih tepatnya select. Nah, jadi kita menseleksi pilihan yang menu yang ada di sini. Nah, langsung saja JFrame from. Nah, kita tetap nih harus masukin nama kelasnya. Misalkan gini, volume persegi panjang. Nah, karena ini udah ada, kita tambahkan mungkin apa ya? Mungkin namaku misalkan. Finish. Nah, ketika udah, nah agak sedikit berbeda. Nanti ketika sudah berhasil membuat ini, nah akan disuguhkan tampilan tampilan GUI-nya di sini. Nah, kita bisa masukin nih komponen-komponen yang tadi yang udah saya sebutkan, kayak button, label, ada combo box juga, ada text field dan segala macam. Nah, di sini untuk desainnya. Nah, gimana kalau mau ngoding? Nah, nanti kita tinggal klik aja bagian source-nya. Nah, nanti di source-nya ini, nah baru nih kita akan ngoding di sini. Oke. Nah, sebelumnya kita akan coba dulu membuat tampilannya yang sama seperti pada tugas yang ini gitu. Oke, langsung saja kita coba buat. Nah, yang pertama itu label. Kita bisa langsung drag and drop aja di sini. Misalkan volume persegi panjang. Nah, misalkan gini. Nah, di sini juga kita bisa mengatur nih mau seperti apa nih tampilan dari sini. Misalkan kita untuk mengatur font family-nya, misalkan font name-nya, font style-nya, hingga font size-nya. Nah, misalkan kita pakai yang 14 nih. Nah, agak sedikit besar. Nah, oke, lanjut ke tampilan berikutnya. Misalkan ini ada panjang, lebar, tinggi, sama hitung. Oke, kita buat 3 dulu. Panjang kita buat seperti ini. Oke, untuk text fieldnya juga bisa kayak gini, kita drag and drop juga. Nah, bisa kita panjangkan juga sampai sini misalkan contoh. Nah, ini untuk merubah fieldnya kita bisa klik klik dua kali, salah. Klik 2 kali nanti akan langsung kayak kita buat sebuah event gitu. Nah, jadi ini misalkan kita kosongkan dulu eventnya, demo. Oke, jadi kita nggak punya dulu misalkan. Nah, untuk merubah ini yang namanya ini kita bisa lihat nih di properties. Nah, di text misalkan kita mau dikosongin. Nah, nanti ini akan kosong gitu. Nah, oke, udah coba buat semua. Nah, kita copy paste aja nih. Coba copy paste biar kayak nggak makan banyak waktu juga. Mungkin ini 2 aja. Nah, ini juga 2 aja. Oke. Nah, ini bisa diganti nih, lebar, tinggi. Oke.
Nah, ini agak berantakan dikit, kita rapihin dulu. Oke. Nah, bagus. Nah, lalu kita buat button untuk nanti untuk memproses perhitungannya. Nah, nanti di sini di bawahnya ada hasil volume dan label tempat hasil volumenya. Gitu. Jadi di sini button. Nah, kita kasih jarak 3. Kita buttonnya di sini ganti dengan nama hitung. Oke. Nah, di sini kita pakai label lagi nih untuk memberi nama, misalkan hasil volume. Bebas, terserah. Mungkin agak geser dikit supaya tidak itu juga. Nah, ini bisa dikecilkan lagi, disamakan, rapi. Oke, dah. Nah, di sini kita buat label lagi. Nah, tapi nanti labelnya dikosongin aja, nggak apa-apa. Misalkan 0 apa kosong atau terserah. Misalkan 0 aja deh. Nah, 0 nih. Nah, kita bisa lihat nih tampilan yang ini akan berjalan seperti apa dengan cara mengklikkan di sini nih, yang tombol icon ada matanya nih. Nah, di sini ada desain previewnya ya tadi yang udah kita buat. Nah, kurang lebih seperti inilah. Jadi ada bisa di sini, bisa kita ngetik di sini, bisa delete segala macam, dan nanti ada hasilnya juga. Oke. Nah, yang terpenting di sini adalah jangan lupa memberi nama variabel di setiap input teks maupun button ataupun pada labelnya sendiri gitu. Karena apa? Karena ketika kita menggunakannya nanti untuk decodingannya itu akan sangat berguna banget. Jadi kita gak usah pakai ini nih JText field 1, terus untuk yang ini JText field 2 itu ribet. Jadi biar memudahkan, kita bisa ganti nih nama variabelnya. Nah, bisa dengan cara ke code, bagian code. Nah, kita ganti nih variabel name-nya, atau kita bisa dengan ngeklik kanan pada ini. Nah, nanti di sini ada change variable name. Nah, misalkan kita change variable name dan diisi dengan text length. Disarankan untuk membuat nama variabel itu menggunakan bahasa Inggris supaya lebih lebih bagus saja dan lebih baik. Oke. Nah, ini juga sama, text with, yang ini text height misalkan, height bukan height, height. Oke. Nah, gini. Oke. Nah, untuk buttonnya jangan lupa juga ganti dengan nama misalkan find volume atau terserah kalian bebas. Nah, untuk yang di sini labelnya jangan lupa diganti juga biar memudahkan. Ganti namanya jadi result volume misalkan gitu. Nah, udah nih, udah semua nih. Oke. Nah, kalau udah semua, nah kita bisa nih mulai codingannya gitu. Nah, sebelum itu jangan lupa nih, misalkan teman-teman nih mau input ini, mulai dari inputin sini nih. Nah, di sini bisa menggunakan metode events. Jadi events ini sendiri itu nanti kayak apa ya? Kayak untuk mendapatkan value dari input teksnya gitulah. Kayak kalau di JavaScript mungkin kayak on change ataupun on type, on press, on change, terus on keep press up ataupun lain sebagainya lah. Yang udah belajar JavaScript seperti itu kurang lebih sama. Nah, di sini ada action, ancestor, caret, komponen, container, dan lain sebagainya hingga vote-table change. Nah, di sini karena kita butuh inputan ini ketika diklik, ketika mulai ngetik. Jadi nanti kita akan membuat juga validasi di sini. Jadi setiap user yang ngeklik itu tidak bisa menggunakan karakter huruf itu. Jadi nanti ketika user mengetikkan huruf itu akan mengganti jadi angka gitu. Jadi jadi kita butuh sebuah function atau sebuah metode yang dimana
ketika teks input itu diketik. Nah, kita mulai eksekusi pengecekannya. Nah, di sini ada key press, key release, sama key type. Jadi perbedaan dari ketiga ini, kalau key press itu setelah kita mengetikkan, misalkan gini, kita ngetik dua huruf. Nah, nanti untuk yang huruf pertama itu dibacanya, diprosesnya dan di outputnya itu akan ditampilkan ketika kita mengetik ke huruf yang kedua gitu. Nah, kalau key release itu di saat itu juga kita ngetik. Nah, di saat itu juga diproses dan keluar hasilnya. Nah, key type juga kurang lebih sama kayak key press. Jadi kita butuhnya key release di sini. Oke. Nah, udah. Nah, nanti ini biarin dulu nih. Nah, karena kita membuat sebuah volume persegi panjang, misalkan, nah di sini, oke. Oke, nah di sini misalkan di bawah aja, mungkin kita deklarasi dulu nih variabelnya dengan metode enkapsulasi yang tadi udah saya jelaskan di slide presentasi. Jadi gini, private nama tipe datanya, dan kita mulai masukkan masing-masing dari nilai variabelnya gitu. Gini, oke. Ini kecil. Nah, di NetBeans ada salah satu shortcut untuk membuat mudah setter dan getter. Nah, kalau kalian mau udah terbiasa dan udah mengerti alur dari setter dan getter sendiri dan ingin mempercepat codingan kalian, nah bisa nih caranya itu dengan mengetikkan alt dan insert secara bersamaan. Nah, nanti akan keluar pop up seperti ini dan kita pilih getter dan setter. Nah, nanti kita pilih nih getter dan setternya mau yang di mana. Nah, karena kita hanya butuh yang variabel doang, nah kita cari nih, misalkan ini yang height file, terus length file, sama width file. Oke. Nah, kita habis itu kita klik generate. Nah, nanti NetBeans akan membuatkan metode setter dan getter untuk kita. Jadi ini sangat memudahkan bagi kita yang sudah mengerti alur dari setter dan getter tanpa kita harus mengetikkan manualnya lagi gitu. Nah, ini akan mempersingkat waktu juga. Oke. Nah, satu lagi nih, kita mau buat sebuah metode yang berguna untuk menghitung sebuah volume dari persegi panjangnya. Jadi misalkan kita buat di sini public integer find volume. Nah, nanti di sini metodenya kita akan panggil nih ketika button itu diklik. Nah, kita akan panggil nih function find volume ini gitu. Nah, kita bisa define lagi beberapa variabel di sini dan kita bisa panggil metode getter di sini gitu. Ini salah, harusnya length, jangan lupa titik koma. Oke, di sini karena sebutannya get, di sininya L-nya gede. Oke. Ini ada error apa? Kita lihat. Oh ya, jangan lupa nanti ketika setelah membuat metode, jangan lupa di return nilainya. Nah, si Java ini sangat sensitif guys, seperti doi yang lagi ngambek. Oke, lanjut ke integer untuk mendapatkan nilai width-nya, sama get width file. Nah, yang ini untuk height is get height file. Oke. Nah, nanti di sini bisa juga nih integer volume, baru kita hitung nih panjang kali lebar kali tinggi. Nah, untuk volume persegi panjang sendiri itu seperti itu. Nah, habis itu kita return nih volumenya.
Nah, nanti ketika ada nilainya, maka nanti variabel volume ini akan menghitung nilai dari panjang, lebar dan tingginya sendiri, dan akan mulai dikalkulasikan. Oke. Nah, ini untuk udah nih, masalah yang ini kita udah selesai untuk yang enkapsulasi. Nah, kita akan coba di sini buat yang tadi udah dicontohkan. Apa sih key release itu? Nah, jadi gini. Misalkan kita buat sebuah variabel dengan tipe data string dengan nama length value. Apa sih length value? Ya, ini buat ininya panjang, dapat nilai panjangnya. Oke. Nah, di sini input length bukan input length, text length. Kita tadi namanya text length.get text. Nah, kita bisa sort nih di sini. Akan hasil nilainya. Nah, gitu. Nah, kita coba nih jalankan ya. Apa sih key release itu? Tunggu. Nah, yang tadi itu akan tampilnya seperti ini. Oh, bentar. Klik kanan, run file. Oke. Nah, key release itu kurang lebih seperti ini. Ketika kita menekan huruf X, nah nanti dia akan otomatis langsung keluar X gitu. Di sini juga C, S, dan lain sebagainya gitu. Nah, kalau misalkan key press itu kita misalkan gini, X misalkan C sama D. Nah, nanti untuk menampilkan C-nya itu setelah kita mengetikkan D. Nah, gitu. Nah, untuk mengetikkan D, untuk menampilkan huruf D itu kita harus mengetikkan lagi. Jadi itu nggak efisien banget untuk yang bisa dibilang mau tahu langsung hasilnya gitu. Nah, kita dapat nih nilainya. Oke. Nah, tadi kita kan saya udah pernah bilang sebelumnya. Nah, kita kan mau validasi bahwa inputan yang tadi ini berupa angka dan tidak bisa huruf yang seperti tadi. Ketika kita masukkan huruf, nanti kita akan coba membuat huruf itu menjadi angka 0, dan ketika mau buat paksa lagi kita mengetikkan huruf itu tetap akan menjadi 0 terus. Nah, caranya seperti ini. Kita buat sebuah function lagi, method dengan nama public. Di sini kasih boolean. Public boolean dengan nama method is number. Hasil di sini kita masukin string. Nah, di sini parameter value. Nah, jangan lupa di return value. Nah, di sini ada metodenya namanya match. Nah, match sendiri itu seperti regex. Nah, regex itu kurang lebih untuk sebuah kayak untuk ngecek string yang simbol string untuk validasi, banyak validasi untuk simbol biasanya kayak gitu. Nah, untuk menulisnya seperti ini, kurung kurawal. Nah, di sini jangan lupa tanda tambah 0 hingga 9. Jangan lupa titik koma. Nah, ini udah nih kayak gini. Nanti ketika misalkan nggak masuk range, dia akan nilainya false. Nah, kalau masuk range 0 sampai 9, dia akan bernilai true gitu. Oke. Nah, kita coba nih, bener nggak gitu. Oke. Nah, caranya kita buat satu variabel dulu untuk mengetahui bahwa nilainya yang tadi dari method isNumber itu beneran bisa apa enggak gitu. Oke. Misalkan kita gini, isNumber value, terus isNumber length value. Oke. Nah, nanti kita bisa lagi nih, coba cek lagi langsung. Misalkan isNumber value. Oke. Nah,
Kita coba play. Nah, misalkan kita ngetik nih angka 1. Oh ya, salah. Ini dulu. Kebiasaan. Oke. 1. Nah, true kan? 2 true, 3 true. Nah, false. Berarti method is number itu berhasil kita jalankan. Nah, kita hapus false. Nah, ini false juga. Jadi kita udah berhasil nih dapetin nilai dari is number tadi gitu. Nah, nanti kita tinggal masukkan beberapa logic sedikit untuk memvalidasi inputan yang ada di sini gitu. Oke. Nah, kita pakai namanya var. Var itu jadi isinya itu global. Tipe datanya mau apapun bentukannya, nah, nanti dia akan ngecek sendiri. Karena apa namanya? Saya pernah coba untuk memakai string ataupun integer di dalam ternary operator itu nggak bisa. Jadi dia harus menggunakan tipe data var. Kurang kan ku contohkan nih seperti ini. Misalkan is number value ini misalkan ketika true dia kosongkan, ketika false berubah jadi 0. Oke. Nah, misalkan kita ganti nih jadi string misalkan. Nah, dia error nih. Pokoknya dia itu nggak bisa nih. By time in condition expression integer cannot be converted string. Nah, kita coba nih ganti integer ya. Salah. Nah, error juga. Nah, string cannot be integer. Jadi dia bingung nih sebenarnya nilai ini nih apa gitu. Karena kita masukkan ternary operator di sini di dalam sebuah variabel yang belum tahu apa isinya gitu. Nah, untuk mengatasi hal itu kita pakai var. Nah, jadi var ini apapun bentukannya nanti di dalam nilai dari variabel itu sendiri, mau integer, mau string, nah dia akan mengikuti nilai dari value dari inputannya gitu. Oke. Misalkan kita coba cetak lagi true main value sekarang ini. Nah, kita jirankan lagi. Nah, misalkan ini. Nah, dia akan 0 tuh. Nah, ketika dihapus 0 juga. Tapi kalau misalkan 2, 3, 1 itu akan kosong gitu. Nah, benar berarti logiknya ya untuk pengecekannya. Nah, berarti ini udah bisa dipakai nih. Nah, nanti kita tinggal penyesuaian aja nih. Tuh, tinggal nanti ngasih ke length value-nya. Nah, kita harus convert dulu nih dari string ke integer. Karena kalau enggak error. Gitu, oke. Nah, oke. Oh ya, ada satu lagi validasi untuk mengecek ketika buttonnya itu diklik tapi ininya kosong. Jadi biasanya kan ada nih sebuah aplikasi yang dimana misalkan user belum ngisi dari field ini misalkan input field ini misalkan. Nah, nanti kan biasanya dari website itu sendiri kan akan ngasih error gitu, tampilan error bahwa misalkan kolom ini belum diisi, silahkan diisi terlebih dahulu misalkan seperti itu. Nah, nanti di sini saya coba untuk memasukkan nilai 0 lagi ketika ininya kosong. Jadi ibarat kata ini default value-nya itu 0 di sini kalau nggak ada kosongnya gitu. Nah, jadi caranya gampang. Nah, nanti kita dikasih tinggal tambahkan kondisi berikutnya, yaitu length value tidak sama dengan kosong. Tuh, nah, nanti akan tampil kalau nggak sama dengan kosong akan tampil tampilan dari length value yang berupa integer tadi. Kalau misalkan string kayak alfabet gitu, nah dia ataupun karakter, nah dia akan menampilkan 0 gitu.
nanti kita coba masukkan. Nah, cara masukkannya gini, input length, text length, kita panggil nama variabel dari input fieldnya, lalu kita set text ini jadi kayak ngerubah teksnya gitu, yang tadinya apa menjadi apa, karena yang tadi kosong nggak ada isinya, ketika salah akan berubah jadi 0 misalkan gitu. Nah, di sini kita akan masukkan true length value. Nah, di sini ada error. Kita lihat incompatible types integer cannot be converted string. Nah, jadi ini integer nih, benarnya integer. Nah, kita harus ganti dulu nih. Kita harus convert ke string. Caranya kita bisa pakai dengan string value of. Nah, seperti ini. Errornya udah nggak ada. Nah, kita coba lagi nih, beneran bisa apa enggak untuk validasinya. Nah, misalkan kita angka nih, angka bisa. Nah, misalkan dihapus juga bisa. Nah, kalau kosong dia akan berubah jadi yang 0, ataupun kita ngetikkan k segala macam, nah dia akan tetap menjadi 0. Berarti validasinya sudah berhasil kita buat gitu. Oke. Nah, coba lagi sekali lagi untuk yang awalnya huruf langsung. Oke. Nah, coba S. Nah, 0. Berarti tandanya validasi kita berjalan dengan baik. Oke. Nah, nanti kita langsung coba buat lebar sama tingginya, dan kita langsung coba hitung untuk mendapatkan hasil volumenya. Oke. Nah, di sini langsung saja kita coba balik ke desainnya. Nah, di sini seperti yang tadi, ke events, key, release, balik lagi ini event, key, release. Nah, untuk button agak beda dia. Kalau button kita pakai namanya event action perform. Jadi ketika dia diklik dia ngapain gitu. Oke. Nah, ini kita bisa copy paste aja nih biar cepet. Oke. Nah, nanti kita ubah sedikit doang. Nah, ini diubah nama variabelnya jangan sampai sama with value, karena ini with. Nah, kita bisa copy paste nih. Nah, kita bisa langsung masukin di sini mana errornya. Nah, untuk di sini kita pakai yang txt with. Nah, kita copy lagi di sini. Nah, oke. Oke, udah semua. Oke. Number value true. Oh, sini true length-nya ganti jadi true with value. Oke. Nah, di sini kita paste di sini. Oke. Mantap. Nah, nanti kita di sini coba lagi copy paste lagi di sini. Oke. Nah, kita ganti lagi di sini dengan hey value. Oh ya, jangan di central space karena ini awal variabel, salah. Oke, seperti ini. Nah, ini jangan lupa diganti juga txt hey. Nah, oke. Nah, seperti ini. Nah, ini juga jangan lupa diganti text true hey value. Oke. Nah, seperti ini. Oke. Jadi, nah kita coba jalankan lagi nih sebelum kita lanjut ke button. Coba cek dulu, misalkan 0 juga. Nah, ini kalau 2 ganti bisa. Oke, aman. Nah, kita coba nih langsung ke buttonnya. Ketika buttonnya di press, nah kita langsung menuju menuju ke metode yang get volume ini gitu. Bentar dulu. Yang ini find volume. Nah, nanti kita langsung panggil metode ini aja gitu. Jadi kita nggak perlu buat kayak gini lagi di ketika button ini diklik gitu. Oke. Jadi integer get volume misalkan gini. Terus
Nah, karena ini kelasnya masih di kelas sendiri, kita nggak perlu instance lagi. Kalau instance itu yang di luar kelas mau manggil objek dari kelas itu. Jadi ketika di kelas itu sendiri, kita langsung pakai metode this dot nama metodenya, misalkan find volume. Oke. Nah, seperti ini. Nah, kalau udah, kita bisa mengecekin dulu nih, apa nih volume ini benar nggak nih bisa dipanggil. Oke. Bentar, salah. Shift 6. Nah, oke, kita misalkan 1, 2, 3. Kayaknya ada yang salah. Sebentar. Oh ya, kita belum mengeset masing-masing nilai dari length, width, dan height-nya gitu. Jadi tadi baru dimasukin doang itu. Nah, caranya seperti tadi, kita panggil langsung set length file. Nah, true length value. Nah, ini untuk ini yang metode setternya. Oke. Lupa saya. Maafin. Oke, terus di sini ganti dulu set with file, copy paste true with file. Ya, tuh. Nah, yang terakhir sini this set height file. Nah, terus di sini true height value. Oke. Nah, coba kita jalankan lagi nih, harusnya bisa ya. Oke, 1, 2, 3, dan hasilnya 6. Nah, bisa kan masuk ke sini gitu. Oke, berarti bisa. Nah, kita tinggal masukin ke sini. Gimana caranya? Nah, caranya sama, kita pakai set text, metode set text seperti yang udah kita gunakan sebelumnya yang untuk di input teksnya. Nah, gampang caranya, langsung saja seperti ini. Mana tadi, apa sih nama ininya ya, lupa saya. Oh, result volume. Nah, jangan lupa nih kalian untuk selalu mengingat nama variabelnya. Set text, misalkan kita harus pakai string awalnya ya, jangan lupa. Terus get volume. Oke. Nah, kalau enggak nanti bakal error nih dia. Misalkan gini. Nah, incompatible types integer cannot be string. Jadi ini dibacanya masih integer. Nah, kalau kayak gini dia udah bacanya otomatis jadi string. Oke. Nah, habis itu kita jalankan lagi. 1, 2, 3. Hasilnya 6. Oke. Bisa ketika ini 0 dihitung jadi 0. Oke. 6. Nah, nanti teman-teman bisa coba modifikasi untuk bermain-main lah. Misalkan di sini ditambahin meter persegi misalkan. Bentar, meter persegi saya cari sampelnya dulu. Oke. Nah, ini, atau kalian bisa klik Windows titik. Nah, nanti keluar semua di sini. Bisa kalian cari meter persegi atau meter kubik. Salah, meter kubik tadi, bukan persegi yang kedua sini. Oke. Nah, mungkin cukup sekian dan udah banyak dibahas banget nih, dari mulai OP hingga JFrame-nya, dan ya semoga bermanfaat untuk teman-teman semua yang lihat. Dan mohon maaf untuk apabila ada kalimat yang terbelit-belit dan terburu-buru, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.